Baik, kali ini saya akan membahas tentang audit proyek, kerangka kerja untuk penjaminan kontrol dan peningkatan organisasi. Audit adalah fungsi tata kelola yang kritis. Tujuannya sederhana, memastikan proyek kita berjalan dengan benar dan memberikan nilai strategis bagi organisasi. Audit proyek adalah evaluasi formal dan independen terhadap suatu proyek. Poin pentingnya adalah independensi. Auditor harus objektif, mereka tidak boleh terlibat dalam proyek yang sedang mereka nilai. Secara strategis, audit memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, penjamin, menolak data dan status proyek, benar dan wajar. Yang kedua, kepatuhan, memverifikasi proyek mematuhi standar internal, kebijakan perusahaan, dan eksternal, hukum atau ISO. Dan yang ketiga, peningkatan, mengidentifikasi akar masalah untuk memperbaiki proses proyek masa depan. Pada akhirnya, audit bertujuan menilai apakah proyek ini masih layak mencapai tujuan bisnis yang lebih besar. Selanjutnya ada audit tipologi, berdasarkan waktu dan fokus. Jenis audit yang kita pilih tergantung pada kapan kita melakukan dan apa yang kita lihat. Berdasarkan waktu, yang pertama audit awal, dilakukan saat inisiasi atau perencanaan. Fokus pada dokumen dasar piagam proyek, baseline, dan asumsi. Yang kedua, audit tengah atau jangka menengah, dilakukan selama eksekusi, fokus pada kinerja seperti apakah kita memenuhi jadwal dan anggaran dan bagaimana kita mengelola perubahan. Yang terakhir adalah pasca proyek. Dilakukan setelah proyek selesai, ini sangat penting untuk mengumpulkan pembelajaran dan mengukur realisasi manfaat bisnis. Berdasarkan fokus, kita bisa melakukan audit umum yang mencakup semua aspek proyek, atau audit spesifik seperti audit teknis, fokus pada arsitektur perangkat lunak, atau audit kepatuhan, fokus pada regulasi. Kerangka kerja audit proyek, 5 fase. Untuk memastikan objektivitas audit harus mengikuti proses 5 fase yang ketat. Yang pertama, inisiasi dan perencanaan. Di sini kita mendefinisikan ruang lingkup audit, kriteria yang akan digunakan, dan siapa yang akan kita wawancari. Yang kedua, kerja lapangan, mengumpulkan data. Auditor mengumpulkan fakta melalui observasi dokumen, melalui laporan status, catatan rapat, dan melakukan wawancara dengan tim serta pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, analisis dan evaluasi. Ini adalah inti audit, membandingkan kinerja proyek aktual dengan baseline atau standar yang telah ditetapkan, dan mengidentifikasi penyebab dari setiap penyimpangan. Selanjutnya yang keempat, pelaporan dan rekomendasi. Auditor menyajikan temuan dan yang paling penting memberikan rekomendasi yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti ke manajemen. Dan yang terakhir, tindak lanjut atau penutupan. Auditor memverifikasi bahwa rekomendasi yang diberikan benar-benar diimplementasikan tanpa tindak lanjut. Audit hanyalah laporan yang tersimpan di laci. Selanjutnya, audit di lingkungan digital. Dalam proses proyek digital ada 2 tantangan spesifik. Yang pertama, audit perangkat lunak teknis. Kita harus menilai kualitas produk itu sendiri. Ini termasuk mengaudit kualitas kode, apakah mudah dipelihara, dan arsitektur sistem, apakah scalable dan aman. Yang kedua, tantangan auditing angel. Proyek angel memiliki dokumentasi yang minimal dan sering berubah. Auditor tidak hanya membandingkan dengan rencana awal yang kaku, audit harus fokus pada kualitas proses. Misalnya apakah sprint review efektif dan apakah manajemen perubahan terkendali dengan baik meskipun cakupannya fleksibel. Kesimpulannya, tujuan akhir audit adalah memperbaiki, bukan mencari kesalahan. Audit adalah investasi dalam proses dan nilai jangka panjang organisasi kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.